Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizno Arkestiawan dari Padepokan 103 dengan dosen pembimbing Ibu Epsilandri Septiarini SEMM yang berlokasi di Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem, Sleman. Untuk maksud dan tujuannya untuk memahamkan masyarakat yang berada di Kaliurang Timur tentang bagaimana sih membuat pestisida dari daun sirsat. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang apa pengertian dari pestisida. Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pes yang diberi akhir cide. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikroba yang dianggap mengganggu. Pestisida yang digunakan di bidang pertanian secara spesifik sering disebut produk perlindungan tanaman. Untuk membedakannya dari produk-produk yang lain, digunakan bidang lain, mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Pengelolaan pestisida adalah kegiatan meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan, dan pembuangan atau pemusnahan pestisida. Selain aktivitasnya yang tinggi, pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis pestisida? Nah, di sini ada dua jenis pestisida, yaitu pestisida kimia sama pestisida nabati. Untuk yang pertama, pestisida kimia. Pestisida kimia adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membasmi dan menolak adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Banyak petani menggunakannya sebagai cara pertama untuk mengendalikan OPT karena menurut petani, pengendalian penggunaan pestisida kimia sangat ampuh untuk mengendalikan OPT. Tanpa mereka sadari, penggunaan pestisida secara terus-menerus dengan bahan kimia ini malah akan membuat semakin tinggi adanya ledakan hama yang membuat musuh alami di sekitar lahan juga ikut terbunuh. Selain itu, pestisida juga dapat berdampak buruk kepada orang-orang yang mengkonsumsi memakan buah atau sayur yang di dalamnya terkandung pestisida kimia. Selanjutnya, tentang kekurangan dan kelebihan menggunakan pestisida kimia. Kekurangannya adalah hama menjadi kebal, ledakan hama baru, penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen, terbunuhnya musuh alami, pencemaran lingkungan, air dan tanah oleh residu bahan kimia, tidak ramah lingkungan, harganya sangat mahal, dan matinya musuh alami hama tanaman. Untuk kelebihannya, mudah didapatkan di berbagai tempat, zatnya lebih cepat bereaksi pada tanaman yang diberi pestisida, kemasan lebih praktis, bersifat tahan lama untuk disimpan, daya racunnya tinggi, langsung mematikan bagi serangga. Untuk contoh-contohnya yaitu ada akarisida, kemudian algasida, kemudian alvisida, kemudian bakterisida, fungisida, herbisida, insektisida, dan moluskisida. Ya, kemudian yang kedua tentang pestisida nabati. Apa sih pestisida nabati itu? Pestisida nabati adalah secara umum pestisida alami atau nabati adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan atau tanaman. Jenis pestisida ini mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Apa saja tanaman yang
atau tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan pestisida ada 3, yaitu bawang putih, sirkaya, sama daun sirsat. Untuk bawang putih juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Bagian dari bawang putih yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati adalah bagian umbinya. Bawang putih ini dapat mengusir kutu, ulat, atau serangga pada tumbuhan karena mengandung minyak atsiri, flavonoid, dan sponanid. Kemudian buah sirkaya. Biji sirkaya adalah suatu tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Biji ini mengandung senyawa kimia squamosin dan asimisin. Kedua senyawa kimia ini bersifat racun terhadap serangga. Dan yang terakhir yaitu buah sirsat. Nah, di sini pada buah sirsat kita hanya menggunakan daunnya saja. Daun sirsat juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Daun ini mengandung resin dan anonain yang dapat mengendalikan beberapa hama pada tanaman seperti warang, walang sangit, trip, dan penggerak batang. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari pestisida nabati. Kelebihannya mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot, merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, menghambat reproduksi serangga betina. Racun syaraf bagi hama mengacukan sistem hormonen di dalam tubuh serangga. Dan pemikat kehadiran serangga yang dapat dipakai pada perangkap serangga. Untuk kekurangannya cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat sehingga aplikasinya harus lebih sering. Produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar karena keterbatasan bahan baku, kurang praktis, daya racun rendah, dan harus disemprotkan secara berulang-ulang. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke proses pembuatan pestisida nabati. Nah, untuk cara pembuatan pestisida nabati yaitu pertama siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu blender, yang kedua yaitu 30 daun sirsat dan baskom, kemudian ada botol aqua besar, kemudian air secukupnya, kemudian gunting dan sunlight. Untuk cara kerjanya, pertama kita buka dulu blender. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Sebelum kita masukkan, kita potong kecil-kecil dulu daun sirsat ini ke dalam blender. Setelah kita masukkan semuanya, tambahkan air secukupnya untuk proses penghancuran agar menjadi lembut. Setelah itu, kita tutup blender. Kemudian kita nyalakan. Setelah daun sirsat tersebut kita haluskan, kita buka blendernya. Setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah daun sirsat ini dihaluskan, kita masukkan ke dalam botol yang berukuran 1,5 liter. Apabila kesusahan, bisa dibantu dengan sendok. Setelah semuanya daun tadi masuk ke dalam botol, kita tambahkan air sekitar 500 ml.
Setelah kita tambahkan, kita masukkan 1 tetes sabun colek atau bisa menggunakan sabun pencuci piring. Setelah kita tambahkan air sekitar 500 ml, kita tambahkan lagi air sampai batas tutup. Setelah itu kita tutup, kemudian kita kocok agar semua larutan tercampur. Setelah semuanya tercampur, nah ini belum bisa dipakai. Kita tunggu sekitar 12 jam. Setelah itu, setelah 12 jam baru kita bisa memakainya. Nah, ini adalah contoh pembuatan pestisida nabati dari daun sirsat yang telah didiamkan selama 12 jam. Nanti ini caranya, ini belum disaring, nanti disaring dengan menggunakan saringan. Kemudian nanti perbandingannya 1 gelas daun sirsat ini banding 2 liter air. Untuk penggunaannya nanti dilakukan penggunaannya 2 minggu, itu satu minggu 2 kali dengan cara menyemprotkan pada pagi hari dan sore hari. Untuk kesimpulan pada program individu kali ini yaitu memberikan edukasi dan pemahaman tentang bagaimana cara penggunaan pestisida nabati dan cara membuat pestisida nabati ini dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.